Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa, saya akan masih melanjutkan keterangan saya tentang Gajah Mada dalam cerita rakyat Lamongan. Pemirsa, dalam keterangan saya yang lalu, Gajah Mada telah diberikan kepercayaan penuh oleh Patih Hamangkubumi Aryotada dan Biksuni Gayatri untuk mengurus segalanya tentang pemakaman agung Raja Majapahit, yaitu Prabu Jaya Negara. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang pemerintahan Mojopahit, Raja Mojopahit dalam keadaan kosong, dan itu tidak boleh terlalu lama. Oleh sebab itu, sejak pagi ada seseorang yang mencari Gajah Mada. Dia adalah Pancaksara. Siapa Pancaksara itu? Pancaksara ini adalah seorang penulis. Kayaknya seperti wartawan kalau zaman sekarang. Dia selalu mencari informasi dan berita-berita penting yang ada di dalam keraton atau hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Mojopahit. Pancaksara ini ke depan dia dipanggil Empu Prapanca. Setelah lama mencari seorang Gajah Mada, akhirnya Pancaksara menemukan langkah Gajah Mada. Kemudian Pancaksara menemui dan mengatakan, "Wahai Gajah Mada, saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda." Kemudian Gajah Mada menoleh ke belakang. Kemudian dilihatnya adalah Pancaksara, orang yang sudah dikenalnya. Karena hubungan antara Gajah Mada dengan Pancaksara ini cukup akrab, sehingga Pancaksara terkadang memanggilnya cuma Patih Gajah Mada, begitu saja. Kemudian Gajah Mada mengajak Pancaksara untuk berjalan. Menurut hatinya Pancaksara, kemungkinan dia akan diajak menuju ke dalam istana. Ternyata tidak. Setelah melewati pintu gerbang, kemudian dia diajak untuk naik di sebuah bangunan, yaitu seperti menara jaga. Kemudian di tempat itu Gajah Mada duduk dan mempersilahkan Pancaksara untuk duduk juga. Kemudian Patih Gajah Mada bertanya, "Apakah yang Anda inginkan dari saya?" Kemudian Pancaksara mengatakan, "Wahai Patih Gajah Mada, aku ingin bertanya. Mestinya di dalam pemerintahan Mojopahit ini tidak boleh ada kekosongan pimpinan terlalu lama. Oleh sebab itu, saya ingin bertanya kepada Anda, siapakah kira-kira yang menggantikan Prabu Jaya Negara
untuk duduk di singgasana sebagai Raja Majapahit yang ketiga. Kemudian Gajah Mada diam sambil menundukkan kepala, kemudian berbalik bertanya, "Bagaimana kalau menurut kamu, siapakah yang lebih berhak untuk menduduki sebagai seorang raja pengganti Raja Jayanegara?" Kemudian Pancaksara diam juga. Di dalam hati Pancaksara juga ada rasa takut kalau ada kesalahan. Tiba-tiba Gajah Mada mengatakan, "Jangan ragu-ragu, katakan saja apa yang ada di dalam hatimu. Tidak ada yang salah." Kemudian Pancaksara mengatakan, "Kalau menurut saya, karena Prabu Jayanegara tidak memiliki seorang putra, oleh sebab itu saya berpendapat bahwa kekuasaan Majapahit harus dikembalikan kepada istri-istri Raden Wijaya, yaitu putri dari Singosari, yaitu putri dari Prabu Kertanegara." Tepat sekali jawaban Gajah Mada. Aku setuju dan itu merupakan jawaban yang benar. Kemudian saya bertanya lagi kepada Anda. Menurutmu, Pancaksara, dari 4 putri istri dari Prabu Kertarajasa atau Raden Wijaya itu yang mana yang lebih berhak? Kalau menurut saya yang paling berhak adalah Gayatri. Dengan alasan karena Gayatri memiliki 2 orang putri. Oleh sebab itu, putrinya inilah yang akan menggantikan kedudukan dari Prabu Jayanegara. Kemudian Gajah Mada termanggut-manggut. Aku setuju apa yang kamu ucapkan, tetapi karena usia yang tertua itu mestinya yang paling berhak. Oleh sebab itu, seorang putri yaitu Ratu Tribhuwana Neswari selaku seorang yaitu istri dari Raden Wijaya yang tertua dan juga sebagai seorang permaisuri, mestinya dia yang berhak. Tetapi semuanya itu tergantung dari Ratu Tribhuwana Neswari. Apakah nanti kekuasaannya itu dilimpahkan kepada adik-adiknya atau dia sendiri yang memegangnya? Kemudian setelah itu apabila dirinya sudah mangkat, kemudian dilimpahkan kepada keponakannya, yaitu anak dari Gayatri, itu juga boleh-boleh saja. Oh begitu ya. Itu. Tetapi andai kata Ratu Tribhuwana Neswari itu dia orang yang memperhitungkan tentang kemampuan, maka kalau menurut saya lebih bagus itu nanti diserahkan kepada Gayatri. Kemudian Gayatri nanti akan melimpahkan kepada putrinya. Oh begitu ya. Berarti sekarang ini dalam posisi penggodokan atau dalam proses siapa yang ditunjuk 2 orang putri itu
Bukankah begitu Patih Gajah Mada? Saya sendiri masih belum mengerti dan saya juga belum diberitahu karena itu adalah urusan keluarga. Apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan sebuah pendapat pribadi. Baiklah, terima kasih Gajah Mada. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Pancaksara yang mencari informasi tentang pendapat Gajah Mada soal yang berkaitan dengan siapakah pengganti atau penerus Raja Majapahit, yaitu yang menggantikan Prabu Jayanegara yang sudah wafat. Pemirsa dimanapun Anda berada, suatu malam ada di sebuah tempat yang sifatnya adalah privat, yang sifatnya adalah pribadi, hanya yang diundang adalah orang-orang tertentu saja. Maka di situ nampak yang hadir adalah Ratu Tribuananeswari. Kemudian nampak Ratu Narendra-Duhita. Kemudian yang ketiga yaitu Ratu Pratnya Paramita. Dan yang keempat adalah Biksuni Gayatri. Dan satu-satunya orang di luar keluarga adalah Patih Hamangkubumi Haryo Tada. Kemudian dua orang gadis cantik juga hadir di dalam pertemuan itu, yaitu Sri Gitarja yang tertua dan adiknya yaitu Dyah Wiyat. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertemuan itu dibuka oleh Ratu Tribuananeswari. Wahai adik-adikku, Ratu Narendra-Duhita, Pratnya Paramita, dan Biksuni Gayatri, di dalam rangka kita membicarakan masalah yang terkait dengan siapakah pengganti dari anak emas yaitu Jayanegara. Oleh sebab itu menurut saya, maka untuk memilihnya siapakah yang lebih pantas menjadi seorang pengganti dari anak emas Jayanegara adalah saya serahkan sepenuhnya kepada adikku yaitu Biksuni Gayatri. Terima kasih Yunda Tribuananeswari. Aku mengatakan jangan seperti itu. Sebaiknya harus kita musyawarahkan bersama. Siapakah yang dipilih oleh para ratu, yaitu kita berempat ini? Kira-kira apakah anakku Sri Gitarja atau anakku Dyah Wiyat? Maka kita tentukan bersama-sama. Kemudian disambung oleh Ratu Narendra-Duhita. Aku sependapat, yaitu pendapat dari Tribuananeswari, kakang saya, yaitu Mbak Yu saya, bahwa aku setuju apabila keputusan itu siapakah yang dipilih untuk menjadi pengganti dari anak emas Jayanegara adalah Biksuni Gayatri saja yang memilih. Kemudian diimbui oleh Pratnya Paramita. Aku setuju. Jadi semuanya tiga ratu itu menyerahkan sepenuhnya kepada Gayatri. Akhirnya sekarang pembicaraan diambil alih oleh Gayatri. Wahai putriku,
Kamu kedua-duanya adalah putra terbaik. Kemudian apabila nanti ada di antara salah satu yang aku pilih untuk menjadi seorang raja, maka aku mengharapkan janganlah pernah kamu bertengkar hanya soal tidak diberikan hak untuk menjadi seorang raja. Kamu semuanya adalah terbaik. Oleh sebab itu, aku ingin mendapatkan keterangan langsung, mendengar keterangan langsung, mendengar pendapat langsung dari kedua putriku. Bagaimana kamu, anakku Sri Gitarja, Sendiko Dawuh Kanjeng Ratu, Ibunda Gayatri, aku seorang putri dari Kanjeng Ibu Bunda Ratu Gayatri. Apapun yang diputuskan oleh Bunda Kanjeng Ibu Gayatri selaku seorang biksuni Ratu di Majapahit, saya menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan panjenengan, keputusan Ratu Gayatri. Baiklah anakku, bagaimana menurut kamu? Diawiyat, matur nuwun Kanjeng Ibu, menawi kula pasrah panjenengan kemawon. Apapun yang diputuskan Kanjeng Ibu, saya terima. Baiklah anakku, pemirsa dimanapun Anda berada, memang dua putri dari Gayatri ini mempunyai dua karakter yang berbeda. Sri Gitarja adalah lemah lembut dan selalu berhati-hati di dalam mengambil sebuah keputusan, di dalam mengujarkan sebuah kalimat, sehingga kadang-kadang di dalam menyampaikan kalimat-kalimat itu kadang-kadang sampai salah, saking hati-hatinya. Tetapi beda dengan Diahwiyat. Diahwiyat ini ceplos-ceplos kalau menyampaikan. Dia tidak peduli itu salah atau benar, tetapi yang paling penting adalah sesuai dengan hatinya. Sehingga terkadang pendapat-pendapatnya sangat mengejutkan dan sangat mengagetkan semua orang. Itulah dua orang putri dari Gayatri yang memiliki karakter yang berbeda. Pemirsa dimanapun Anda berada, Gayatri sendiri berpikir, apakah saya harus membagi kerajaan ini menjadi dua? Karena saya dikhawatirkan oleh Gayatri adalah apabila nanti salah satu dipilih menjadi seorang raja, kemudian yang lain menjadi sakit hati, sehingga suaminya mungkin juga merasa sakit hati, sehingga terjadi perpecahan. Tetapi andai kata kalau ini nanti dipecah menjadi dua, seperti yang pernah dilakukan oleh Erlangga, yaitu ada Daha dan ada Jenggala, itu pun juga berakibat buruk. Ternyata setelah dipecah, yang tua kalau masih ada mungkin tidak berkelahi, tetapi kalau sudah ditinggal yang tua, mereka akan berebut kekuasaan. Kemudian Gayatri mengingat, yaitu kakek buyutnya. Kakek buyutnya dulu pernah, yaitu dua orang raja, yaitu Wong Ateleng bersama dengan Mahisa Campaka. Mereka kedua-duanya
menjadi raja bersama. Mahesa Wong Atoleng dan Mahesa Campaka kemudian memerintah kedua-duanya dan juga bisa bertahan sampai 20 tahun. Dan satu-satunya Raja Kediri, Raja Singosari yang mati dalam keadaan normal, artinya tidak dibunuh oleh orang, adalah Wisnuwardana. Oleh sebab itu, Wisnuwardana bersama dengan Mahesa Campaka kemudian menjadi sama-sama memerintah, kemudian juga bisa berjalan dengan baik. Apakah saya meniru seperti kakek buyut saya? Apakah kedua-duanya akan saya pilih kemudian untuk menjadi raja bersama? Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Patih Aryotada yang sejak tadi diam, maka diperintahkan untuk memanggil dua orang yang ada di luar, yaitu Cakradhara dan Kudo Amerta. Kemudian Patih Hamangkubumi kemudian keluar, kemudian mempersilakan yaitu Cakradhara dan Kudo Amerta untuk menghadap. Kemudian Patih Hamangkubumi tidak ikut masuk ke dalam ruangan itu kembali karena di luar ternyata sudah ada Gajah Mada yang sedang menunggu. Kemudian Gajah Mada ditanya oleh Aryotada, "Wahai Gajah Mada, Patih Daha, ada apakah kamu ada di sini?" "Mohon ampun, Patih Hamangkubumi, sebetulnya saya ingin memberikan sumbangsih pemikiran apabila diperkenankan di dalam pemilihan siapa yang akan dijadikan seorang raja. Ini bukan porsimu. Aku saja tidak berani mencampuri urusan ini, karena ini adalah sepenuhnya urusan dari keluarga kerajaan. Tidak boleh orang lain mencampuri urusan ini. Wahai Patih, ketahuilah, janganlah saya ini hanya bertugas untuk memadamkan api saja. Sepertinya saya ini tugas saya hanya memadamkan api. Tidak pernah saya diberikan kesempatan untuk bagaimanakah caranya supaya api itu tidak terbakar. Oleh sebab itu, jika aku diperkenankan, maka saya akan menyampaikan usul tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengganti dari Jaya negara ini, supaya bisa jangan sampai api mengembang menjadi besar, kemudian nanti merepotkan dan menyulitkan kerajaan Majapahit itu sendiri, dan aku sendiri yang menjadi susah karena aku selalu memadamkan api-api kebakaran itu. Tapi itu semuanya adalah bukan porsimu. Memang kamu adalah porsinya untuk memadamkan kebakaran itu. Memang itulah tugas kita. Bagaimana lagi? Kita harus dengan senang hati dan dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh keikhlasan, karena kita didudukkan di porsi yang seperti itu. Tiba-tiba datanglah Cakradhara, kemudian memanggil
Patih Hamengkubumi yaitu Aryotada, kemudian bersama dengan Gajah Mada dipersilakan masuk. Maka masuklah Patih Hamengkubumi Aryotada dan diikuti di belakangnya adalah Patih Gajah Mada. Kemudian Patih Gajah Mada duduk di sebelah kanan Patih Hamengkubumi, tetapi agak ke belakang. Kemudian Gayatri memberikan sebuah keterangan, "Wahai Paman Patih, aku tidak bisa tidak minta pendapat dari Paman Patih, karena Paman Patih adalah orang yang paling dekat dengan keluarga saya dan keluarga dari pemangku kerajaan Majapahit ini. Oleh sebab itu, bagaimanakah menurut pendapat dari Paman Hamengkubumi Aryotada tentang siapakah pengganti Prabu Anak Emas Jayanegara?" Kemudian Patih Hamengkubumi Aryotada menyampaikan pendapatnya, "Wahai Ratu Biksuni Gayatri dan kepada ratu yang lain, Tribuana Naswari, Narendra Duhita, dan Ratu Pratnya Paramita, sungguh merupakan sebuah penghormatan bagi saya kalau dimintai sebuah pendapat. Menurut saya, apapun keputusan dari ratu akan kami dukung. Jadi kamu tidak bisa menunjuk siapa, saya tidak berani." Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Gayatri menyampaikan informasi, "Wahai Patih Hamengkubumi, aku memanggil Cakradara dan memanggil Kuda Amerta ini karena 2 orang anak saya akan saya nikahkan dengan 2 orang pemuda yang ada di hadapan kita ini." Kemudian Aryotada merasa senang karena ternyata Dyawiyat dan Sri Gitarja jodohnya sudah datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah Gajah Mada diperlukan di dalam pertemuan itu? Dan bagaimanakah andai kata Gajah Mada tidak diberikan sebuah kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya? Dan siapakah yang dipilih untuk menjadi seorang raja pengganti Jayanegara? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita saya. Dukung saya, berikan saya like, subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.